Tapi menurut saya faktor yang paling penting itu adalah Israel ini. Karena bukannya tidak mungkin Israel ini terus mensabotase kalau ada keinginan dari Amerika Serikat untuk sampai pada titik damai dan keluar dari perang ini. Di Amerika Serikat pun juga begitu, banyak yang mempertanyakan ini sebenarnya Amerika Serikat kita nih berperang nih kepentingan siapa sih? Kepentingannya Israel atau kepentingan kita sendiri? Lalu bagaimana pandangan negara Teluk terhadap Israel? Karena Israel itu sekarang punya kampanye Greater Israel. Jadi Israel yang sekarang ini kan harusnya sampai Lebanon Selatan. Lalu kemudian di Gaza itu benar-benar dikuasai. Dan Israel itu, terutama Netanyahu, jadi dia bilang, alhamdulillah kita diserang sama Hezbollah kemarin. Kenapa? Karena kemudian kita bisa menyerang balik, tapi menyerang baliknya nggak proporsional, sekaligus untuk memperluas wilayah. Topik kita hari ini yaitu gencatan senjata Iran. Dan isu yang kedua adalah gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat Israel. Dan yang kedua adalah gimana sih masa perdamaian masa depan perdamaian Timur Tengah. Jadi pertama terkait dengan gencatan senjata ini. Kalau saya melihat ini ada dua kemungkinan bahwa ini akan terus setelah 2 minggu. Tapi kemungkinannya yaitu ya mulai lagi serang menyerang. Kan itu aja. Nah, memang Trump memberi tenggat waktu sejak 8 April itu 2 minggu, ya. Dan kalau kemarin sudah ada pertemuan, memang kalau yang namanya perundingan nggak bisa sekali ketemu ya, tapi biasanya akan berkali-kali. Jadi kayak seperti kemarin waktu senjata nuklir itu, Iran dan Amerika Serikat juga kan beberapa kali pertemuan. Nah jadi, kalau saya melihat, kita masih belum bisa mengatakan bahwa belum ada masa depan ini terhadap, apa yang dilakukan. Jadi, eee, saya yakin pasti akan ada pertemuan lagi, ya mudah-mudahan. Kalau yang saya baca berita ini katanya walaupun delegasi sudah meninggalkan, Pakistan, tetapi ada, team of expert yang dari 2 negara yang, masih membicarakan masalah detail. Nah, biasanya kan kalau dalam konteks, perundingan ini, call pertama pasti tinggi semua, ya high call semua. Pertanyaannya adalah apakah bisa, diturunkan call itu atau tidak. Kita tahu misalnya, berkaitan dengan bagaimana soal senjata nuklir, ya. Kalau Iran sih udah bilang, "Oke, senjata nuklir kita nggak usah lah," ya. Pengayaan uranium juga enggak gitu kan, dan itu sejak awal. Bahkan, eee, kalau Bapak Ibu dengar dari pihak Iran selalu mengatakan bahwa Ali Khamenei, tahun 2002 sudah mengharamkan, eee, Iran memiliki senjata nuklir. Nah, artinya apa? Mereka sudah oke dan itu disampaikan oleh Menlu Oman bahwa itu terobosan. Iran sudah bilang, "Oke, dalam negosiasi itu, eee, kita tidak akan mengembangkan senjata nuklir." Ya. Yang Iran tetap minta itu adalah nuklir untuk tujuan damai diperbolehkan dong, ya, untuk pembangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Karena negara-negara lain juga iya, ya kita aja Indonesia juga sedang menjajaki kemungkinan, eee, kita memiliki, tenaga nuklir untuk menghasilkan listrik misalnya. Nah, tapi kalau dari pihak Amerika Serikat pokoknya mengatakan, enggak itu semua." Karena kekhawatiran mereka kalau nanti diperbolehkan untuk tujuan damai, suatu hari nanti, ya, dengan teknologi yang ada, dengan ahli-ahli yang ada di Iran, itu tujuan damai bisa untuk tujuan, eee, tidak damai, senjata lagi gitu kan, itu yang dikhawatirkan. Dan Amerika dan terutama Israel tahu bahwa senjata nuklir kalau dikembangkan di Iran, itu tujuannya ke mana? Ya pasti satu-satunya adalah ya ke Israel, nggak ke mana-mana. Jadi, ini kalau menurut saya sudah ada perspektif ya,
dari dua negara, tapi sekali lagi, Iran tentu akan bertitik tolak pada saya punya kedaulatan, nggak kemudian juga saya bisa diatur-atur. Yang tidak diinginkan oleh Iran itu adalah, Amerika Serikat memberlakukan Iran itu seperti Venezuela. Rezimnya boleh yang itu juga nggak apa-apa, ya kan. Ketika Maduro diambil kan wakil presiden yang naik rezimnya, bukan oposisi. Tapi catatannya adalah mereka harus tunduk nih dengan kehendak Amerika Serikat. Kalau tidak tunduk, ya nggak mau Trump. Maka, eee, perundingan kemarin itu juga mereka, Amerika mengatakan, "Ini posisinya tinggal Anda take it or leave it." Ya Iran tentu mengatakan bahwa, "Enggak, saya nggak terima ini." Ya. Demikian juga dengan Selat Hormuz. Iran pasti mengatakan bahwa kita akan tetap menguasai, karena itu menjadi leverage bagi Iran sekarang ini tadi Prof. Koni juga sudah sampaikan, bahwa, eee, Selat Hormuz ini jadi leverage untuk bisa menekan Amerika Serikat, ya. Nah coba Bapak Ibu perhatikan Trump itu. Trump ini kalau dia jadi komandan militer gitu ya, wah ini udah nggak bener. Kenapa? Karena tujuan itu bisa berubah-ubah. Yang awalnya katanya membantu rakyat Iran pada awal-awal ya, yang diopres oleh pemerintahnya untuk kemudian bisa, rakyat Iran ini terbebas dari tindakan yang opresif, kemudian berubah menjadi senjata nuklir, kemudian berubah menjadi regime change juga tidak harus seperti Israel yang dari mula menjadi sistem kerajaan monarki, lalu kemudian Selat Hormuz, ya. Kalau misalnya, dalam dunia militer itu kan harus jelas. Komandan bilang, "Itu ada bendera di situ, bendera musuh, kamu ambil, kamu turunkan." Ya, anak buah itu akan melakukan apapun untuk bisa mencapai tujuan itu. Tapi kalau tujuannya berubah-ubah, ya sulit sebenarnya. Dan sulit juga untuk menentukan bahwa kita menang. Karena tujuannya apa? Ya. Kayak misalnya Selat Hormuz, Amerika katanya Trump, "Kita nggak butuh kok awalnya Selat Hormuz, wah harus dibuka," ngajak negara-negara sekutunya untuk ikut, tapi negara-negara sekutu mengatakan tidak mau, ya. Nah, tapi kan Trump sampai pada satu titik, ini negara sekutu pada nggak mau, sampai dia mengancam, "Udah kalau kayak gini saya keluar aja dari NATO," gitu kan. Nah, tapi apa yang bisa dilakukan oleh Trump? Akhirnya saking frustrasinya dia bilang, "Udah, eee, Amerika nggak punya ketergantungan juga kok sama Selat Hormuz, kalau soal minyak kita banyak minyak." Ya, yang dia tidak pikirkan adalah, kalau misalnya Selat Hormuz dibiarkan seperti sekarang ya, itu, memang Amerika nggak punya ketergantungan, tapi kan dampak kepada dunia terhadap harga minyak, bahkan terhadap harga minyak di Amerika Serikat sendiri. Kalau nggak punya ketergantungan, kenapa terus kemudian jadi mahal? Dan ketika rakyat Amerika harus bayar lebih mahal, itu selalu bukan menyalahkan Iran, menyalahkan Trump, ya. Nah jadi, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa ini Trump ini nggak jelas juga nih, apa yang disebut sebagai menang untuk dia, ya. Bahkan sekarang ini Selat Hormuz karena nggak bisa dipaksa dibuka, sekarang dia buat blokade. Jadi udah ada tambah blokade lagi. Jadi kalau misalnya kapal yang sudah boleh katakanlah keluar, diberi izin oleh Iran untuk keluar, itu ketika mau masuk ke laut lepas, itu dihadang dulu sama kapal-kapal perang Amerika Serikat, ya. Pokoknya posisi Amerika, eee, boleh semuanya keluar, nggak seperti Iran minta cuman hanya teman, tapi musuh tidak dikasih, atau sama sekali tidak boleh, ya kan. Nah, kemudian kan Amerika Serikat sebenarnya buat masalah lagi nih kalau udah kayak begini, ya, membuat harga minyak terus kemudian naik lagi. Nah jadi, Bapak Ibu sekalian itu satu, ya. Yang kedua, kalau menurut saya
bagi Trump ini harus ada juga exit strateginya. Apa, eee, exit strategi? Terutama bukan dalam konteks, dunia internasional, tapi di dalam negeri. Apa yang bisa membuat Trump ini, keluar tapi rakyat Amerika kemudian tidak mencemooh, bahkan tidak, memberikan perlawanan pada nanti midterm election bulan November, ya. Banyak sih skenario-skenario yang disampaikan di Amerika Serikat itu yang saya dengar. Kan ada yang mengatakan, "Udah impeachment," gitu kan. Tapi gimana mau impeachment, Kongres masih Partai Republik yang menguasai, akan sulit. Nah sekarang ada yang mengatakan, "Udah pakai ini, 25th Amendment." Amandemen yang ke-25 yang intinya adalah wakil presiden di Amerika Serikat ini ya, ini bukan di Indonesia. Wakil presiden itu bisa menurunkan presiden atas dasar bahwa dia tidak fit untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan kemudian mendeklar bahwa dia presiden, kemudian dia harus minta persetujuan dari Kongres, ya. Kalau udah seperti kayak begini kan orang akan bilang, "Tapi kan minta persetujuan dari Kongres, Kongres kan masih mayoritas Partai Republik." Iya, mayoritas Partai Republik, tapi mungkin mereka akan terpecah. Mayoritas Partai Republik ada yang sebagian mendukung Trump, ada yang sebagian mendukung Vance, JD Vance, ya kan. Plus Demokrat, kalau misalnya JD Vance dapat berapa suara dari Partai Republik ditambah dengan dari, Partai Demokrat, sebenarnya ada kesempatan. Dan ini banyak yang mengatakan bahwa harusnya Vance ini dalam posisi yang berani mengambil keputusan ini. Karena idenya Bapak Ibu sekalian, perang ini bisa selesai kalau terjadi perubahan kepemimpinan, ya. Kalau di Iran kan sudah diserang, Ali Khamenei sudah nggak ada, sekarang Mojtaba. Nah, dari sisi Amerika Serikat, harapannya kalau misalnya Mojtaba juga tidak ada, diganti dengan orang yang bisa bekerja sama ya, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan perang. Tapi kan sisi lain dari Amerika Serikat juga seperti itu. Kalau misalnya nanti ada perubahan kepemimpinan, mereka akan mengatakan bahwa sudahlah, ya. Dan itu nggak ada rasa apa ya, menyelamatkan muka dan lain sebagainya. Orang bukan saya juga yang memulai perang ini. Kalau misalnya Vance misalnya jadi presiden, bukan saya juga yang mulai, kan Trump yang mulai. Saya menyelamatkan. Nah, jadi skenario itu ada, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi menurut saya faktor yang paling penting itu adalah Israel ini. Karena bukannya tidak mungkin Israel ini terus mensabotase kalau ada keinginan dari Amerika Serikat untuk sampai pada titik damai dan keluar dari perang ini. Kenapa? Karena bagi Israel, menang itu sudah jelas bagi Israel. Menang itu adalah Iran berganti dari sistem mullah ke sistem monarki. Syukur-syukur kalau misalnya, putra dari Syah Iran, Reza Pahlavi yang akan menjadi pemimpinnya. Karena 3 hal, satu, dijanjikan Reza Pahlavi udah bilang, "Kalau misalnya nanti saya menjadi pemimpin, maka saya akan perbaiki nih hubungan saya, Iran dengan Amerika Serikat dan Israel." Ya kan. Yang kedua, kalau misalnya di dalam negeri ada memang betul pengembangan senjata nuklir, saya akan hentikan, nggak boleh lagi, ya, pengayaan uranium. Yang ketiga adalah saya tidak lagi akan mendanai pelaku teror. Nah, teror ini versi Israel, yaitu Hamas, Houthi, dan Hezbollah, ya. Jadi Iran harus berubah sama sekali, ya kan. Kan at the end of the day, suatu negara itu ujungnya adalah si pengambil keputusan tertinggi. Kalau pengambil keputusan tertinggi ini sudah berubah, sudah berganti, ya sudah. Ini akan beda dengan mungkin yang sekarang ini. Kalau rakyat ya boleh banyak, rakyat sih tinggal ikut aja, ya kan kira-kira seperti itu. Tapi pengambil keputusan yang tertinggi ini yang menjadi penting. Nah, oleh karena itu, sebelum itu
terwujud bagi Israel, gimana caranya Amerika Serikat tetap menyerang Iran, ya. Maka kan ada perdebatan sebenarnya serangan Israel ke Hezbollah di Lebanon itu harus berhenti atau tidak pada waktu ada gencatan senjata. Itu yang terus kemudian jadi perdebatan, ya. Kalau dari sisi Iran dan Pakistan mengatakan ya harus berhenti, karena itu termasuk. Karena Iran and its allies gitu ya, Iran dan, sekutunya. Tapi kalau dari Israel kan dan Amerika Serikat juga mengatakan enggak gitu ya, walaupun Amerika Serikat Presiden Trump bicara juga sama Perdana Menteri Netanyahu, eskalasinya tolong diturunin. Akhirnya diturunin juga gitu kan. Nah tapi ya naik lagi nanti. Nah ini kelakuan dari Israel. Jadi ini faktor yang menurut saya, eee, penting untuk dilihat juga, faktor dari, Israel. Nah memang di Amerika Serikat pun juga begitu, banyak yang mempertanyakan, ini sebenarnya Amerika Serikat kita nih berperang nih, kepentingan siapa sih? Kepentingannya Israel atau kepentingan kita sendiri? Karena Joe Kent itu ya, ya, si iya ya, dia mengatakan kontra terorisme itu bahwa Iran tuh dari sejak awal itu bukan imminent threat. Bahkan MAGA, ada Charlie Kirk yang ada di sana, dikatakan bahwa Eee, Iran itu nggak usah diserang, ya, karena itu bukan isu penting, ya. Tapi kan dan Trump sendiri juga mengatakan, "Nggak perlu serang Iran, yang penting kita bisa negosiasi, kita harus kuat, kita bisa menyelesaikan masalah dengan Iran, dengan baik." Nah ini yang sekarang ternyata juga nggak seperti yang selalu dia, umbar-umbar seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini, bagaimana exit strategi dari Trump dan kemudian faktor Israel ini yang harus juga diperhitungkan untuk sebenarnya gencatan senjata ini bagaimana sih bisa terus atau tidak, ya. Kalaupun misalnya tidak, kalau misalnya terus, ya ada kemungkinan bahwa karena dunia udah merasakan udah bagus, udah enak nih sekarang ini. Mungkin seperti, sekarang ini Rusia menyerang Ukraina, itu kan nggak tiap hari kan, sekali-sekali aja. Dan perang itu nggak pernah di-declare selesai, enggak, ya. Tapi kan sekali-sekali gitu, mungkin itu juga yang terjadi, mungkin. Saya juga nggak tahu, ya. Artinya kalau misalnya seperti itu, sebenarnya situasi itu diambangkan, status quo, ya. Karena ingat, siapapun yang keluar duluan, pasti akan dikatakan bahwa dialah yang kalah perang. Ya, jadi mereka ini dalam posisi juga nggak mau dalam posisi misalnya kalah perang. Nah tapi, saya selalu, sampaikan 5 variabel yang perlu juga, diperhatikan terkait dengan panjang atau cepatnya, perang ini. Pertama, ya staminanya gimana? Sekarang pertanyaan saya nih, kalau Amerika Serikat amunisi, rudal dan lain sebagainya, ya, pesawat tempur yang sekarang bahkan pasukan, itu kan yang sejak tanggal 28 Februari itu sudah melakukan serangan, ya. Dan andalannya itu cuman ada di pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk atau di kapal induk, ya. Itu andalannya cuman itu aja sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya andalannya cuman itu, setelah dari tanggal 28 Februari sampai kemarin tanggal 8 April, itu semakin berkurang atau tidak? Berkurangnya signifikan atau tidak? Ya kan? Demikian juga Israel. Israel ini sekarang di dalam negeri itu di oposisinya, menyampaikan bahwa kita ini dalam satu saat berperang dengan banyak pihak loh, dengan Iran, dengan Hezbollah Lebanon Selatan, Hamas juga mereka masih serang, ya kan. Nah ini seberapa seberapa banyak sih amunisi yang dimiliki oleh, pihak Israel. Banyak yang mengatakan bahwa, eee, warga anak-anak muda itu pada keluar semua, pada takut ini jadi wajib militer dan lain sebagainya. Nah, demikian juga Iran. Iran gimana nih amunisinya? Seberapa banyak? Ini yang kadang-kadang sulit untuk diprediksi kalau misalnya kita bicara soal Iran, ya. Karena
Kalau kita kadang-kadang bangga gitu ya masuk di dalam statistik, oh ini punya jumlahnya ini dan lain sebagainya. Kalau di Iran mungkin semuanya ya serba rahasia dan kita juga nggak tahu kecepatan mereka membuat drone, kecepatan mereka membuat rudal dan lain sebagainya, ya. Nah, banyak juga yang mengatakan 2 minggu waktu jeda ini sebenarnya oleh, Amerika Serikat, oleh Trump digunakan kesempatan untuk ya mempertebal kembali kekuatan di, Timur Tengah, ya. Mungkin mengambil amunisi dari pangkalan-pangkalan militer yang terdekat di Timur Tengah, mungkin juga kapal induk akan dikerahkan lagi dan lain sebagainya. Jadi itu yang variabel pertama. Variabel yang kedua, kita sekarang bertanya nih, ya akan banyak enggak negara yang ikut di dalam perang ini? Terutama secara terbuka, kalau misalnya secara tertutup sudah kita tahu lah, misalnya bagaimana Rusia katanya memberikan informasi kepada pihak Iran terkait dengan pergerakan pasukan Amerika Serikat, ya. Rudal-rudal mungkin sebelum perang sudah diperbaharui dengan Rusia dan lain sebagainya. Lalu kemudian negara Teluk, kemarin ini ada drone Saudi yang, mau menyerang, Iran gitu ya, itu yang Iran kemudian mempertanyakan, "Ini Saudi udah mulai ikut perang ini?" Ya. Kalau Iran kan selama ini mengatakan bahwa, "Saya itu menyerang bukan negara-negara teluknya, tetapi pangkalan militer dan kepentingan Amerika Serikat yang ada di negara-negara teluk." Ya. Nah, Inggris sekarang ditarik-tarik selalu nggak mau, Jepang ditarik-tarik juga bilang enggak, ya kan. Nah, bahkan Spanyol yang sangat keras, pokoknya nggak mau, ya udah pokoknya lagi, ya. Maka disindir-sindir oleh Trump. Ya, Trump sekarang biasa, dia akan nyindir, "Oh Inggris tuh kayak begini, oh nih, apalagi Perancis nih, Perancisnya kayak gini," dan sebagainya. Jadi, kita harus lihat nih, kalau misalnya negara-negara pada bilang, nggak mau." Kalau negara-negara Eropa tuh kan bilangnya gini, "Saya nggak setuju," seperti Macron ya, "Saya nggak setuju sama pemerintahan Iran sekarang. Saya menganggap pemerintahan itu sangat opresif dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita harus ngebom." Nah, ya, itu disampaikan. Kanselir Jerman mengatakan bahwa, "Udahlah kita nggak usah punya ketergantungan ya sama NATO dan lain sebagainya. Kita harus mempersenjatai diri kita sendiri." Nah, itu udah sampai kayak begitu, ya. Apalagi Perdana Menteri Kanada, udah nggak mau lagi nyumbang-nyumbang ke angkatan bersenjata Amerika Serikat, ya. Jadi, sekarang kelihatannya negara-negara yang dulunya menjadi sekutu setelah terzolimi juga oleh Trump ya, mulai dari masalah tarif dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa enggak, kalaupun ada NATO dan lain sebagainya itu kan pada masa lalu, pada masa perang dingin dan lain sebagainya. Sekarang, kelakuan Trump kayak begitu, buat apa kita ada NATO? Jadi itu yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini yang Bapak Ibu kita semua harus lihat nih, bagaimana reaksi dari dunia, ya terkait dengan perang ini. Karena saya lihat misalnya ada demonstrasi-demonstrasi, awal-awal memang agak sedikit keras ya kayak di Pakistan demonstrasi terhadap Amerika Serikat, bahkan sampai merusak konjennya. Nah tapi sekarang ini, seringkali di berbagai belahan dunia itu kalau ada turis dari Israel misalnya, itu akan diperlakukan tidak baiklah oleh warga setempat, karena mereka mau marah sama Trump, tapi marahnya ke yang paling dekat siapa? Ya orang-orang Israel, ya sudah, itu. Nah kalau misalnya reaksi seperti ini muncul, ya bahkan bisa menekan pemerintahnya untuk mengambil sikap gitu ya terhadap perang ini, ya bukannya tidak mungkin, ini akan bisa segera selesai. Tapi kalau misalnya justru rakyatnya mengatakan, "Ya udah terusin aja, perang aja, kita harus taking side, pokoknya kalau nggak ke Amerika atau Israel, ya ke Iran," gitu ya. Nah itu bisa, lama lagi. Jadi ada faktor seperti itu. Dan faktor yang kelima ini sebenarnya ya memang yang dilakukan oleh Pakistan saat sekarang, ya, mediator. Peran dari mediator itu sebenarnya simpel, yaitu menyelamatkan muka, itu aja, ya. Jadi kalau misalnya, Pakistan menjadi mediator, itu kan dia mau mengatakan, "Udahlah kita fasilitasi," supaya nanti
siapapun yang akhirnya menerima mediasi ini, sebenarnya saya mau perang, bisa bilang kayak begitu, tapi karena ada mediasi ini, ya sudah kita selesai, ya sampai di sini, ya. Jadi ini juga Bapak sekalian, tapi Bapak Ibu kan ingat ya, eee, siapa namanya, Iran mengatakan bahwa, "Kami ini punya itikat baik loh untuk mau selesai perang ini, tapi kami punya distrust terhadap Amerika Serikat." Nah, ketidakpercayaan. Karena jangan-jangan lagi berunding diserang lagi, ya, atau misalnya udah ada sepakat, tapi kemudian dilanggar. Nah, itu yang saya terus kemudian usul-usulkan juga, udah untuk menghilangkan distrust itu, ya kalau Indonesia kita mau ngambil inisiatif gitu ya, mau melakukan apa, ya udah inisiatif untuk membangun aliansi yang menjamin bahwa Amerika Serikat tidak melakukan, tindakan yang, eee, dikhawatirkan oleh pihak Iran, ya. Jadi kan kalau misalnya ada salah satu poin dalam, proposal dari Iran adalah, eee, non aggression guarantee. Jadi ada jaminan tidak melakukan agresi. Nah, siapa yang bisa menjamin? Ya memang Tuhan yang bisa menjamin. Amerika Serikat sendiri? Wah ya enggak juga, Amerika Serikat bisa sewaktu-waktu. Nah di situ yang saya lihat bahwa, oh jadi kalau misalnya dunia, karena banyak negara yang mau mengatakan, "Oke, kita bersedia menjamin, yang penting, lakukan perdamaian itu dengan baik." Ya. Dan itu juga memberikan semacam pressure juga kepada Amerika Serikat, terutama pada Trump, bahwa perang ini nggak disetujui di dalam negeri, tapi juga nggak disetujui di internasional. Ya, sekarang ini Trump udah marah-marah juga sama Paus gitu ya. Ya. Nah, kita tahulah komentar Trump terhadap Paus gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini, karena udah malam nih, kira-kira seperti itu pandangan saya. Nah, kalau misalnya, isu yang kedua yaitu bagaimana masa depan perdamaian di Timur Tengah. Ah, ini yang agak susah juga saya menjawabnya nih Bapak sekalian ini. Soalnya akan panjang lagi ini, ya. Karena negara-negara Teluk juga mungkin merasa ya yang selama ini, harusnya mendapat perlindungan dari Amerika Serikat mungkin tidak. Lalu bagaimana pandangan negara Teluk terhadap Israel, ya. Karena Israel itu sekarang punya kampanye Greater Israel. Jadi Israel yang sekarang ini kan, harusnya sampai Lebanon Selatan, ya. Lalu kemudian di Gaza itu benar-benar dikuasai. Dan Israel itu, terutama Netanyahu itu pinter. Jadi dia bilang, "Alhamdulillah nih kita diserang sama Hezbollah kemarin." Kenapa? Karena kemudian kita bisa menyerang balik, tapi menyerang baliknya nggak proporsional, ya, sekaligus untuk, ya ini tadi memperluas wilayah. Sama kan sama Gaza. Memang betul Hamas menyerang, Israel, menyerang dulu gitu kan, terus kemudian dibalas, tapi balasannya itu nggak proporsional karena apa? Sampai 72.000 orang ditembak mati, ya kan, dihabisi, anak, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena intinya adalah gimana caranya Gaza itu bisa ditepi baratkan, benar-benar dikendalikan, ya kan. Kalau sekarang kan, tepi barat iyalah di bawah Israel, tapi kalau untuk di Gaza kan tidak. Nah, jadi ini masih panjang lagi Bapak Ibu sekalian, tapi menurut saya yang kita harus lihat sekarang ini yang di depan, yang ada di depan mata kita, yaitu bagaimana masalah, gencatan senjata. Terkait dengan ini ya, gencatan senjata ini yang 2 minggu, ini apa sebenarnya, akan menuju kepada perdamaian atau, sebaliknya akan mempersiapkan, perang yang lebih besar, ya. Ini yang, terus terang nih kalau di bawah Trump nih kita juga susah untuk, menganalisa ya, cuman Tuhan dan Trump aja yang tahu apa yang akan dia lakukan besok gitu ya. Jangankan, kita, birokrat di lingkungan Amerika Serikat itu selalu sekarang membaca social truth-nya Trump gitu ya. Pagi ini, tadi malam Trump mimpi apa gitu ya, jadi pagi ini apa nanti yang akan ditulis di dalam social truth-nya. Itu yang jadi sulit. Tapi begini, kalau menurut saya, bagi Amerika Serikat untuk mempertebal, kekuatannya di Timur Tengah, ini akan beresiko. Beresiko, karena apa?
pasti rakyatnya nggak akan setuju. Berapa biaya yang akan dikeluarkan lagi untuk perang, gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ada blokade katanya. Nah, blokade ini, kalau saya lihat ini, membuat Amerika Serikat lebih dekat dengan, Iran. Jadi serangan yang face to face lah kira-kira seperti itu. Karena kalau serangan udara kan dari jauh aja, rudal-rudal yang dikirim dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sampai, eee, perang di darat, perang di laut gitu ya, ini akan lebih dekat. Dan kalau misalnya banyak rakyat Amerika Serikat yang prajurit-prajurit Amerika Serikat yang jadi korban, itu akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi Trump, ya. Kemarin aja, yang meninggal awalnya cuman, berapa, 3 orang dan lain sebagainya itu, rakyat Amerika sudah berteriak nih mengenai mengenai masalah ini dan tujuannya apa sebenarnya? Itu yang, dipertanyakan. Nah itu jadi saya sih berharap bahwa ini tidak mempertebal, kekuatan ya, tapi kembali lagi saya nggak berani, mengatakan secara absolut karena ini kita dealing sama Trump. Kedua, bagaimana nih di Amerika Serikat dan Israel, pemimpin dan rakyat. Memang kalau misalnya regime change itu dilakukan biasanya itu lewat rakyatnya dulu, ya. Kayak misalnya ambil contoh ketika Rusia menyerang Ukraina, Rusia tadinya sudah mau, kirim pasukan darat. Harapannya adalah diterima oleh rakyat di Ukraina. Rupanya enggak, karena rakyat Ukraina ternyata sudah berubah, ya. Sehingga mereka nggak dapat, dukungan mungkin, ya. Nah, sama juga ketika, di Venezuela. Kalau di Venezuela, rakyatnya mendukung, Maduro dicokok itu. Sehingga dalam waktu yang nggak terlalu lama, ya sudah, terus kemudian pergantian pemerintahan terjadi. Nah, tapi ini tidak pada Iran, ya. Karena apa? Memang ada generasi muda mungkin yang sudah lupa pada cerita revolusi Iran, tetapi anak-anak muda ini juga nggak terima kalau misalnya kedaulatan negara mereka harus apa namanya, harus diambil gitu oleh negara lain. Bahkan Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya kita punya konsep Sishan Kamrata, sistem pertahanan, keamanan, rakyat semesta, itu sudah dipraktekkan sama Iran, ya. Karena apa? Pada waktu tahu bahwa, pembangkit listrik akan diserang, jembatan akan diserang, itu rakyat itu turun semua. Mereka mengitari, seolah-olah mereka mau menjadi martir, ya, kalau misalnya Trump melakukan hal tersebut, ya. Nah jadi, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat sekarang ini terus terang Trump harus berpikir keras, "Apa nih exit strategi saya? Kalau saya tidak bisa menuntaskan, eee, perang ini." Jadi, dengan menyerang lebih besar tadi ya. Tapi yang pasti kalau misalnya di Amerika Serikat kan seperti tadi saya katakan, ini di publiknya udah mau menggoyang pemerintahnya. Di Israel juga seperti itu. Oposisi ini sekarang kalau kemarin waktu, ada serangan ke Iran, itu oposisinya bilang kita harus bersatu. Tapi sekarang sudah berubah lagi nih oposisi. Kalau oposisi pasti akan berlawanan dengan pemerintah, ya. Jadi mereka, justru mau mendengarkan, rakyat dari Israel. Karena, rakyat Israel perlahan-lahan walaupun nggak banyak mungkin ya, tidak suka juga dengan perang ini. Nah makanya saya selalu katakan, netizen-netizen kita, sosial media kita juga bisa berperan loh, karena kalau udah memberikan pesan, ya kayak misalnya pesan melalui Lego itu ya, yang dilakukan oleh, pemerintah Iran ke, rakyat Amerika itu orang bilang nih cerdas nih, pesannya itu disampaikan nggak usah pakai bahasa yang rumit dan lain sebagainya, cuman cerita dari Lego, waktunya cuman 1 menit gitu kan, dan yang disasar itu adalah kelas menengah ke bawah. Ya, yang ya pemahaman terhadap perang ini sangat minim lah, sangat nggak tahu, ya. Wah itu terus dimasukin terus dimasukin terus dimasukin, sampai rakyatnya itu bilang, lagunya juga rakyat Amerika maksudnya, lagunya enak, ini dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian nih. Nah, kalau misalnya pertanyaan terakhir ke saya, ini kenapa kita masuk ke BOP? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sedikit nih supaya nanti nggak dimarahin sama Mas Teddy ya. Kita ini banyak inflasi pengamat tapi nggak punya data. Itu saya khawatir gitu ya sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada resolusi 2803. Resolusi 2803 ini yang mengakomodasi comprehensive plan to end the Gaza conflict dari Trump. Disebut sebagai comprehensive plan, ya.
Nah, memang di dalam, comprehensive plan ini, itu bukan, ini di resolusinya, itu di ayat 2-nya dikatakan di sini, "Welcomes the establishment of Board of Peace." Jadi muncul nih kata-kata ini. Tapi ini semua sebenarnya ada di, lampiran ya, lampiran dari Trump ya, di Presiden Donald J. Trump Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict, ya kan. Di sini, juga disebutkan bahwa ini loh, tahapan-tahapannya dan kemudian, ada juga, yang namanya, BOP ya, Gaza will be governed under the temporary transitional governance of a technocratic, apolitical Palestinian Committee ya. Terus kemudian jadi di sini dikatakan bahwa ada pemerintahan sementara, temporary transitional governance, yang kemudian this committee will be made out of qualified Palestinian, international expert ya. Nah, kemudian ada yang namanya with oversight supervision. Jadi lembaga yang mengawasi, yaitu siapa? Board of Peace ya, which will be chaired by Donald Trump. Jadi ini usulan dari Trump, ada kayak badan pengurus orang-orang Palestina yang teknokratik dan lain sebagainya yang tidak berpolitik, tapi diawasi oleh yang namanya BOP. Tapi kalau Bapak Ibu lihat piagam BOP-nya beda banget gitu ya, lain seperti sama ini nih. Ya, kita bisa tunjukkan pasal per pasal atau, apa namanya, bisa dibuka, di mana, di YouTube Kang Jana waktu membahas tentang BOP, ada sesi khusus ya Kang Jana ya waktu itu. Saya juga minta untuk bicara. Tapi yang membuat Bapak Presiden, ya, menurut saya merasa, "Oh ini nih, daripada kita cuma di luar berteriak-teriak, mendingan kita ada di dalam." Ya, itu kan para pemuka agama, para praktisi, luar negeri pada waktu diundang ke istana, itu keluar keluar itu kan selalu mengatakan bahwa, "Daripada kita di luar, mendingan kita di dalam." Ya, seolah-olah kita jadi kuda Trojan gitu yang terus kemudian akan mengubah, policy kebijakan yang ada. Nah, dan Bapak Presiden waktu ketemu sama Najwa Shihab dan lain sebagainya itu malam-malam, itu dia mengatakan ini nih, nomor 19, "While Gaza redevelopment advances," jadi nanti kalau misalnya, pembangunan dari Gaza itu sudah lebih maju, dan "when the PA reform, Palestinian Authority Reform Program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people." Ini yang membuat Bapak Presiden, wah ini bagus dong. Ya, jangankan Bapak Presiden, saya pada waktu ini keluar pertama kali saya bilang saya tepuk tangan. Wah mantap saya bilang, keren ini. Ya, kita harus kawal. Ya, saya masih ingat waktu itu saya menyampaikan ini di acaranya Pak Dino Jalal. Saya lihat kayak begini bagus ini. Ya. Nah, jadi pada waktu di Jenewa, di Davos, maaf, di Davos, presiden tanda tangan dengan kepala negara, kepala pemerintahan lain, itu mereka masih dalam pemikiran BOP itu dalam rangka ini. Ya. Karena Pak Menlu waktu itu juga mengatakan, "Iya memang, piagam BOP ini diserahkan kepada kita dan kita tidak punya waktu yang lama untuk mengkaji, lalu kemudian ya tanda tangan." Ya. Nah jadi dan Bapak Presiden sampai hari ini mungkin masih berpikir seperti ini. Ya, nomor 19 ini. Bahkan nomor 20 juga, "The United States will establish a dialogue between Israel and Palestinian to agree on political horizon for peaceful and prosperous coexistence." Ya, jadi ini, ya. Jadi orang menganggap ini kan udah bagus ini. Nah, tapi ternyata apa, dalam prakteknya BOP didirikan, kalau Bapak Ibu lihat BOP itu chairman-nya kan Trump. Kedudukannya lebih tinggi daripada kepala negara, kepala pemerintahan, termasuk kepala pemerintahan dari Amerika Serikat. Jadi bayangkan kalau misalnya nanti Trump udah nggak jadi presiden lagi, lalu presidennya dari Partai Demokrat, ya, chairman-nya Trump. Mana mau mereka, enak aja katanya, ya. Nah, jadi saya selalu mengatakan, ya, kepada, mereka-mereka dari pemerintah, tolong dipelajari
piagam BOP dan kemudian juga dipelajari resolusi. Mungkin Bapak Presiden waktu itu selalu, eee, ada dalam benak pikirannya resolusi 2803 dan para, dari KSP dan lain sebagainya selalu bilang resolusi 2803 tanpa merujuk pada referensi pasal-pasal yang ada di dalam piagam BOP.